Yesus tidak bermaksud untuk mengecam kemampuan intelektual, melainkan yang mau dikecam oleh Yesus, yang disayangkan oleh Yesus, adanya kesombongan intelektual dan kesombongan rohani orang-orang bijak dan pandai itu. Bukan kepandaian yang ditolak oleh Yesus, melainkan kesombongan. Bukan kebodohan yang diterima oleh Yesus, melainkan kerendahan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah sungguh ingin terlibat dalam kehidupan kita manusia. Yang diminta dari kita manusia adalah kesediaan untuk membuka diri, menerima Dia. Itulah warta sukacita yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah berkenan menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri yang menyala. Engkau pun hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami senantiasa mengimani penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitron, mertuanya imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Musa lalu menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menembus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil yang baru saja kita dengar, kepada kita disampaikan bahwa Yesus mengucap syukur kepada Bapanya. Alasan Yesus mengucap syukur kepada Bapanya adalah karena segala sesuatu tentang Allah Bapanya, tentang dirinya, disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi justru dinyatakan kepada orang kecil. Apa maksud pernyataan Yesus ini? Siapa orang bijak dan pandai itu? Siapa orang kecil yang dimaksud oleh Yesus itu? Saudara-saudari yang terkasih, orang bijak dan pandai selalu diidentikan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka yang adalah kaum religius,
orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama Yahudi, tentang kitab Taurat dan hukum-hukumnya. Mereka fasih dalam hal-hal itu. Sementara orang kecil yang dimaksud oleh Yesus adalah orang-orang biasa pada umumnya, yang mungkin kurang memiliki pengetahuan dan pendidikan formal. Dan termasuk dalam kelompok ini, orang kecil ini adalah mereka yang dianggap sebagai pendosa, pemungut cukai, pelacur dan sebagainya. Sungguh sangat disayangkan bahwa menurut pengalaman Yesus sendiri, justru orang bijak dan cerdik pandai inilah yang tidak mampu mengenali dan mengakui ajaran serta perbuatan-perbuatan Yesus sebagai kebenaran yang datang dari Allah. Dan sebaliknya, justru orang-orang kecil itulah yang dengan sukacita menyambut dan menerima Yesus. Dengan pernyataan Yesus itu tentu Yesus tidak bermaksud untuk mengecam kemampuan intelektual, melainkan yang mau dikecam oleh Yesus, yang disayangkan oleh Yesus, adanya kesombongan intelektual dan kesombongan rohani orang-orang bijak dan pandai itu. Bukan kepandaian yang ditolak oleh Yesus, melainkan kesombongan. Bukan kebodohan yang diterima oleh Yesus, melainkan kerendahan hati. Dalam kisah Injil tadi, Yesus juga membuat pernyataan yang luar biasa, yang sungguh mengejutkan banyak orang waktu itu. Singkat kata, Yesus mengatakan, bila kamu ingin melihat seperti apakah Allah itu, bila kamu ingin melihat pikiran, hati, dan sifat Allah, bila kamu ingin melihat dan mengetahui seluruh sifat Allah terhadap manusia, Yesus tegaskan, lihatlah, pandanglah, kenalilah aku. Inilah keyakinan iman kita, bahwa hanya dalam Yesus Kristus kita dapat melihat secara utuh, secara sempurna, seperti apakah dan bagaimana Allah itu. Dan kita sungguh bersyukur bahwa Yesus berkenan memberikan pengetahuan untuk mengalami Allah sepenuh-penuhnya, karena Yesus berkenan memberikan semuanya itu kepada siapapun yang rendah hati dan percaya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus belajar untuk rendah hati dan percaya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menguatkan kami melalui santapan Ekaristi ini. Semoga kami mampu memahami tanda-tanda kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami, agar kami pun dengan setia mengikutinya dalam penziarahan menuju kepadamu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dalam damai,
sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.